Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait tata cara melaksanakan wakaf. Tunggu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Mustafa dengan akronim 274. Perkenalkan, nama saya Farinita Taruna Vera dengan akronim 291. Nama saya Lela Hardianti dengan akhiran 298. Saya Zazaluna Dela Rwanda dengan akhiran 023. Saya Fahri pertama dengan akhiran 203. Dalam hiruk pikuk kehidupan saat ini, kita seringkali disibukkan dengan berbagai urusan duniawi, seperti mencari penghasilan, mengejar mimpi, dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Kesibukan ini seringkali membuat kita fokus pada hasil yang bersifat sementara, tanpa sempat memikirkan bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Padahal sebagai seorang muslim, kita juga diajarkan untuk mempersiapkan masa depan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui investasi yang bernilai ibadah dan memberikan manfaat jangka panjang. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah wakaf. Sayangnya masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf itu sulit, harus dalam jumlah besar atau hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu. Padahal, wakaf bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan melalui langkah yang sederhana. Melalui video ini, kami akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang wakaf, mulai dari permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, hingga tutorial praktis bagaimana cara berwakaf dengan mudah. Harapannya setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih yakin dan termotivasi untuk mulai berwakaf sekecil apapun itu. Selamat menyaksikan. Ada satu. Aiza, Hai Far. kamu lagi ngapain sih dari tadi kayak bengong gitu, lagi mikirin utang ya? Enggak, aku tuh lagi mikirin wakaf. Aku tuh pengen ikut wakaf, Far. Tapi aku takut salah. Aku tuh mikirnya wakaf tuh harus besar, harus kayak tanah gitu. Terus prosedurnya tuh ribet banget. Siapa bilang sekarang wakaf itu fleksibel kok, gak hanya berupa tanah? Serius? Iya, makanya jangan benerin kata orang, kita cari tahu aja yuk. Yuk. Za, sekarang wakaf bisa secara online loh. Masa sih, Far? Ini ada tutorialnya. Jadi gini Za caranya, yang pertama itu kamu pilih lembaga wakaf yang resmi. Bisa berupa Badan Wakaf Indonesia, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Global Wakaf. Lalu kamu bisa akses melalui website atau aplikasi. Lalu pilih menu wakaf, wakaf online atau donasi wakaf. Selanjutnya itu kamu memilih jenis wakafnya itu mau berupa wakaf uang, wakaf Al-Quran, wakaf pembangunan masjid atau pesantren, dan bisa wakaf produktif. Lalu kamu tentukan nominal wakafnya itu kamu berapa. Itu bisa mulai dari 10 sampai 50 ribu. Lalu kamu isi data diri kamu seperti nama lengkap, nomor HP, dan niat wakafnya itu kamu untuk apa. Lalu pembayarnya itu bisa berupa transfer bank, e-wallet, atau virtual account. Lalu setelah itu kamu bisa simpan bukti pembayaran kamu. Wah, sekarang gampang banget ya, Far. Iya makanya. Hai guys, boleh join nggak? Aizal, Boleh sini aja. Kalian lagi diskusi apa sih? Serius banget lihatannya. ini loh si Zaza bingung mau wakaf. Iya nih, Zal. Aku bingung banget. Aku pengen wakaf tahu. Oh, Zaza mau wakaf. Aku tahu kok tentang wakaf. Wakaf itu adalah menangan harta agar manfaatnya bisa digunakan untuk kebaikan, Za. Jadi hartanya tetap ada, tapi manfaatnya diberikan untuk kepentingan umum dan ibadah. Oh, berarti kan sedekah ya, Zal? Oh, berarti kayak sedekah ya, Zal? Hampir mirip, Far, tapi bedanya kalau wakaf itu manfaatnya bisa terus berjalan, makanya disebut amal jariah. Oh, jadi nanti pahalanya tetap mengalir ya, Zal? Iya, Za, nanti pahalanya mengalir terus kayak air terjun, Za. Zal, tapi kenapa ya sekarang itu masih banyak orang yang belum wakaf? Jadi gini, Far, ada beberapa hal, misalnya kurangnya pemahaman, mengira wakaf harus besar, tapi prosedur rumit, dan kadang kurang percaya pada pengelolaannya. Kamu tahu nggak sih, Zal? Tadi aku juga mikir kayak gitu tahu. Makanya, Za, penting untuk kita belajar dari sumber yang terpercaya. Zal, emang wakaf itu ada dasar hukumnya ya? Ada, Za, walaupun tidak menyebutkan wakaf secara langsung, konsepnya diambil dari ayat tentang sedekah dan infak. Ayatnya Al-Baqarah ayat 26 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma thayyibati
maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tatamu al khaiba minhu tungfiku walastu bi ahidihi illa an tu'midu fi wa alamu annallaha ghaniyun hamid. Yang artinya, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memincingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ada lagi ayat Al-Quran Al-Imran, ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Oh gitu Za, itu kan secara hukum Islam ya. Tapi kalau secara hukum positif itu diatur nggak sih tentang wakaf ya? Oh, dalam hukum positif ya, Za. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur pengertian jenis harta wakaf, nazir pengelola, dan pengelolaan wakaf. Juga dalam kompilasi hukum Islam mengatur wakaf dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Kalau aku mau wakaf secara langsung, kamu tahu nggak sih Za caranya? Sederhana sekali, Za. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, tentukan harta yang akan diwakafkan. Yang ketiga, serahkan kepada nazir. Yang keempat, ucapkan ikhrar wakaf. Kelima, dilakukan pencatatan resmi. Oh, berarti nggak ribet ya, Zal? Kalau sudah paham, justru lebih mudah. Kalau kalian mau wakaf, nanti aku kenalin ke nazir yang terpercaya dan baik hati. Bro, pertama nih ada teman nih. Ngapain di sini? Ini bro ada teman gue nih mau bicara tentang wakaf. Insya Allah. Ini kalian semua yang mau wakaf di sini. Kayak mas teman saya satu aja nih. Oh, cuma bagi aja. Ya, buat kalian yang cuma nangkap namanya wakaf bisa tunggu aja di porsi yang disediakan. Baik mas, terima kasih. Silakan bang duduk. Bro. Ini banyak mau wakaf ya. Kalau boleh tahu, mbaknya mau wakaf apa ya ini ya? Kalau boleh saya tahu, di sini ada macamnya, ada wakaf apa aja ya Pak? Kalau kamu di sini ada banyak macam pilihan wakaf. Yang pertama itu ada wakaf benar tidak bergerak, yaitu ada tanah kemudian bangunan. Kemudian ada benda bergerak yang itu bisa meliputi uang, kemudian kendaraan atau peralatan atau juga buku atau Al-Quran dan juga logam mulia seperti emas atau perak. Kemudian ada surat berharga dan ada hak kekayaan intelektual kalau Anda punya seperti hak cipta, royalti atau hak paten. Kira-kira banyak pilih yang mana ya? Saya akhirnya cuma uang Pak. Untuk ketentuan wakaf uang itu gimana ya? Untuk minimal nominal di sini itu bisa mulai 10 sampai 100 ribu, dan untuk ketentuan dan syaratnya Bani bisa baca aja di surat formulir ini. Untuk ketentuan dan syaratnya ini saya sudah paham Pak. Untuk tahap selanjutnya gimana ya? Untuk tahap selanjutnya kalau banyak wakaf, silakan aja isi formulir ini di sini. Ini untuk formulirnya sudah saya isi lengkap Pak. Tahap selanjutnya apa lagi ya? Untuk tata cara pembayarannya, banyak mau cash atau transfer kalau itu Kalau transfer bisa ya Pak? bisa Mbak. Bayaran secara transfer, Mbaknya bisa aja scan atau transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan di sini ya. Ini sudah saya transfer ya Pak? Ini untuk bukti Ya, transfer. oke. Nanti saya izin foto dulu ya untuk tempelnya untuk bukti. Sudah Mbak. Oke Mbak, terima kasih untuk tahapan wakafnya sudah selesai. Terima kasih karena telah mempercayakan harta Anda untuk mewakafkannya di lembaga kami. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak sudah membantu saya. Ya, terima kasih. Udah nih guys, kita pulang yuk. Ya, terima kasih ya bro. Terima kasih ya. Balik dulu ya. Oke.
Guys, sekarang aku jadi paham nih. Ternyata wakaf itu nggak harus nunggu kita kaya dulu ya. Betul, yang penting kita mulai dari kita mampu dulu. Apalagi kita punya teman Nazir, jadi lebih cepat prosesnya. Dari penjelasan dan simulasi yang telah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa wakaf bukanlah suatu yang rumit atau hanya untuk kalangan tertentu. Wakaf adalah ibadah yang mudah dilakukan, fleksibel, dan memiliki manfaat yang luar biasa, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Melalui wakaf, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menanam amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan ketika kita sudah tiada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda, mulailah dari sekarang, dari hal yang kecil dan dari apa yang kita mampu. Karena sejatinya bukan seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa ikhlas niat kita dalam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi was afraid to come out of Serius bro? she was afraid to come out she was tes ABC Burung. Satu. Kayak bengong gitu lagi mikirin utang ya?